Karena kalau yang bidding itu, saya sudah menentukan jabatannya di mana yang sepilih. Maka dia sudah mengukur saya mampu di sini. Ya, betul Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka buktikan dengan kinerja yang bersangkutan bahwa saya akan lebih mampu ketika saya menempati jabatan ini. Nah, gitu. Nah, buat SKPD tantangan. Ya. Bahwa pejabat Kabupaten Bogor bukan kaleng-kaleng loh. Siap, Pak, saya siap nih, gitu kan. Jadi, ya. justru kalau misalkan nanti memperlihatkan tidak lebih baik, kan PJ ya. PJ balik lagi ke Indonesia muncul, ternyata Kabupaten Bogor tidak seindah yang dibayangkan. Ya, 4 kali ya Pak, berturut-turut ya waktu itu ya? Berturut-turut, 2 kali tidak. Nah, sekarang tantangan. Ya, betul. Apakah tahun 2014 kita mendapatkan WTP? Berarti itu jawaban. Ya. Bahwa masa pemerintahan di 223 sudah berjalan dengan baik dari sisi laporan keuangan. Ya. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur Salmbur, balik lagi di podcast ya yang selalu di hati dan selalu dinanti kalau cek si Abah mah ya kan. Bravo Channel Indonesia. Kali ini kita masih dengan narasumber dan owner juga partner podcast saya, Pak Rustandi. Ngomong Pak, sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini podcast yang kesekian kali nih Pak. Ya kan, kita udah bahas banyak hal di podcast ini. Dan kita kembali lagi dengan informasi-informasi menarik nih nanti buat teman-teman. Cuman yang akan kita bahas yang lagi ngetren Pak. Tetap di Kabupaten Bogor. Yang pengen kita bahas adalah rotasi jabatan menjelang habis masa jabatan Bupati definitif. Iya, ini asik nih Pak. Karena banyak orang yang memandang efektif atau enggak sih ini gitu kan. Di rotasi jabatannya, sedangkan Bupati definitif hanya tinggal waktu 1 bulan jabatannya nih Pak. Nah, pandangan Bapak sendiri bagaimana nih dengan dinamika yang apa sebutnya yang unik di Kabupaten Bogor? Yang pertama, kalau saya selalu melihat bahwa ini ada satu sisi, ada kewenangan kepala daerah atau Bupati Bogor ya. Karena memang ada beberapa jabatan untuk eselon 2B itu kosong, wajib kan diisi. Dan itu beliau melaksanakan perintah undang-undang atau memang kebutuhan organisasi. Terkait apakah itu efisien, efektif, gitu kan, itu kan belum bisa diuji. Karena kalau dikatakan itu efektif, menunggu hasilnya. Betul. Apakah akan lebih baik atau tidak lebih baik. Nah, itu dia. Nah, harapan kita bahwa pergantian, pergeseran, itu kan, atau promosi, justru akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Karena saya selalu meyakini bahwa semoga para pejabat yang bergeser, yang promosi itu membawa energi baru. Ketika dia berpromosi, bahwa yang bersangkutan punya semangat baru, gitu kan. Karena ingin membuktikan bahwa karena kan beda kalau bidding dengan mutasi atau rotasi itu kan berbeda. Karena kalau yang bidding itu, saya sudah menentukan jabatannya di mana yang sepilih. Maka dia sudah mengukur saya mampu di sini. Ya, betul Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka buktikan dengan kinerja yang bersangkutan bahwa saya akan lebih mampu ketika saya menempati jabatan ini. Nah, gitu. Dan uniknya Pak, memang rotasi saat ini saya lihat cukup luar biasa. Bahkan kemarin di koran Pakar atau apa itu saya lupa ya, itu keren Pak judulnya Pak. Iwan Setiawan babat habis dinasti Ade Yasin. Wah, kan serem Pak itu beritanya ya. Luar biasa. Jadi seakan-akan fenomenal sekali rotasi itu. Padahal itu hal-hal yang biasa sebenarnya. Kalau saya melihat biasa ya. Ada sebuah jabatan yang sudah di atas 2 tahun, sudah 4 tahun. Dalam rangka membangun masa depan lebih baik organisasi itu, maka dirotasi. Ada jabatan yang semula dikosongkan karena pergeseran, lalu di bidding, dan ternyata penggantinya menurut saya itu sudah tepat. Ya bolehlah mengatakan begitu. Tapi yang paling penting buat saya adalah Bupati kan melaksanakan kewenangannya untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Karena supaya organisasi berjalan. Betul. Apakah itu efektif? Ya belum tentu. Karena kita uji. Betul. Kalau undang-undangnya kan sebenarnya kalau undang-undangnya kalau kita menguji seseorang itu kan sebenarnya jabatan 5 tahun. Tapi bisa dipindahkan. Itu PP, bahasa PP nih, PP 11.
dipindahkan setelah 2 tahun. Tetapi diberikan kesempatan evaluasi 6 bulan yang seperti saya katakan. Ya, waktu itu ya. Ya, Soal itu, rotasi itu ya kan. Nah, itu efektif tidaknya gitu kan. Tapi saya melihat sekarang ada beberapa jabatan kan yang diisi oleh mantan pegawai yang semula berkarir di situ. Nah, setidaknya yang bersangkutan sudah tahu anatomi tugas yang bersangkutan. Ya, betul. Maka akan lebih cepat beradaptasi dengan kondisi kekinian terkait SKPD yang dipimpinnya. Ya, betul. Ya, itulah. Nah, tetapi ada juga yang dikosongkan, padahal vital misalkan. Ya, saya tidak tahu ya pertimbangannya. Itu tanda tanya sebenarnya. Ada jabatan yang dipindahkan tapi dikosongkan. Itu di level eselon 4 lah katakanlah. Ya, kan? ya, Itu kan mestinya kan kalau menurut saya tidak boleh begitu. Karena itu jabatan vital juga. Gitu kan? Itulah menurut saya itu bahwa inilah kewenangan kepala daerah, ada masa waktunya untuk melakukan promosi rotasi, efektifnya kita lihat ke depan. Ya, kan? Berikan kesempatan, kita percayalah itu kan. Betul. Jadi itu tetap walaupun memang kebijakan bupati yang saya lihat kemarin itu Pak, ada beberapa di daerah juga ya, di kalangan kecamatan itu kan ada beberapa sekcam yang dinaikkan juga jadi camat Pak. Ya kan, kayak Pak Atep itu di mana waktu itu, sekarang dia jadi camat Dramaga gitu kan. Pak Teni dipindahkan ke Bojonggede, terus ada beberapa jabatan yang dari camat dipindahkan juga di Tajur Halang ke Dewan gitu kan. Ini juga menjadi hal yang sangat fenomenal. Kenapa Pak? Rotasi ini dilakukan menjelang bukan akhir masa jabatan aja, Pak, akhir masa anggaran, Pak. Ya, karena ini hanya semacam kesempatan waktunya saja bertepatan dengan itu. Ya. Kan malah tidak elok kalau di akhir masa jabatan banyak tugas yang diselesaikan. Ya, betul. Itu kan penyelesaian APBD tahunnya hari ini. Betul. Besoknya harus menyusun laporan sebagainya. Betul. Coba bayangkan kalau dikosongkan. Berarti kan semakin jadi efektif. Ya, betul. Persoalan ada pikiran. Yang lain boleh-boleh saja berpikir, tetapi kita harus mencermatinya positif saja. Itu tandanya khawatir sebagai warga Kabupaten Bogor, khawatir nih mutasi itu bukan meningkatkan kinerja, malah membuat tidak lebih baik. Jadi mundur malah ya, Pak ya. Wajar punya pikiran begitu. Maka kalau ada firasat pikiran begitu, justru SKPD yang bersangkutan harus memberikan jawaban kepada kepala daerah. Saya tidak akan mengecewakan Bapak sekalipun yang bersangkutan berakhir di 30 Desember. Karena catatan sejarah tidak akan menghilangkan bahwa yang mengangkat saya sebagai kepala SKPD ABC adalah yang bersangkutan. Tidak akan hilang sejarah. Betul. Nantinya kepala daerah akan bangga tuh. Ternyata yang saya pindahkan itu memberikan kebahagiaan. Katakan bukan untuk saya, tapi untuk rakyat Bogor. Lebih baik tuh masyarakat lihat bahwa apa yang saya lakukan sudah tepat gitu kan. Jadi prestasi yang diciptakan ya Pak ya. Gitu. Cuman kalau kita maju mundur lagi Pak ke belakang Pak, APBD sudah ditetapkan kemarin tanggal 1 Desember. 30 November. 30 November kemarin beritanya sudah mulai beredar. Ini personil-personilnya baru nih Pak. Ya kan, personil-personil baru. Seberapa seberapa mungkin mereka bisa mengikuti ritme APBD itu Pak? Ya tadi kalau saya kan melihatnya bahwa apa yang bidding ya? Ya, yang bidding ya. Yang bidding itu kan dia memilih jabatan. Saya akan mampu di A, B, C, D. Berarti dia akan mengambil sebuah risiko untuk menjawab tadi keraguan tadi. Saya akan mampu dengan siapapun, kapanpun saya dilantik, saya akan bisa melaksanakan sekalipun di akhir masa jabatan tahun anggaran gitu kan. Maka kunci buat saya adalah cepatlah beradaptasi. Toh kan dari sisi ber-APBD dia hanya melaksanakan dalam terkotek nih sisa 1 bulan. Iya, 1 bulan. Dan punya perubahan anggaran. Ya kan? Nah, cuman yang dikhawatirkan adalah belanja modal kalau ada. Betul. Gitu kan, yang dilelangkan. Yang misalkan lelangnya saja 45 hari misalkan. Kapan waktunya? Maka kalau itu ada gitu kan, yang memerlukan lelang cukup waktunya menguras gitu kan tenaga dan pikiran, waktunya tercukup, bisa khawatir anggaran malah nyebrang ke tahun berikutnya. Pak, ini kan berarti ada 2 hal yang baru yang akan terjadi di 2024. Yang pertama, PJ Bupati akan hadir di Kabupaten Bogor. Terus APBD baru akan muncul di Kabupaten Bogor. Yang ketiga, struktur dan personil-personil baru di bidang-bidang yang ada di Kabupaten Bogor. Ini fresh semua nih Pak. Fresh semua.
Nah, seberapa mungkin mereka ini bisa untuk apa ya saya sebutnya beradaptasi ya, baik itu PJ terhadap berarti patokan semuanya adalah APBD dong, Pak. Ya kan? Ya, kalau gini lah, kalau bupati kan sebetulnya kan konduktor ya. Ya. Mengarahkan. Siap. Nah, sekarang itu kan dalam bahasa undang-undangnya itu kan kewenangan melekat ke bupati. Tetapi didelegasikan kepada SKPD. Membantu. Ya. Nah, ketika nanti PJ bupati hadir, karena yang akan dilantik saya yakin itu kan pejabat eselon 2A. 2A. Atau 2B lah, karena kemarin ada Pak Dinas. Iya, Pak Dinas, Pak. Saya punya firasat atau punya keyakinan yang bersangkutan mampu beradaptasi dengan cepat, menggerakkan sumber daya yang ada di Kabupaten Bogor itu, sehingga APBD sudah tetap tahun sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Nah, buat SKPD tantangan bahwa pejabat Kabupaten Bogor bukan kaleng-kaleng loh. Siap, saya siap nih, gitu kan. Jadi, justru kalau misalkan nanti memperlihatkan tidak lebih baik, kan PJ balik lagi ke Indonesia muncul, ternyata Kabupaten Bogor tidak seindah yang dibayangkan. Ya, betul. Dengan gitu. Kok gini personilnya kan? Kan? Tapi kalau nanti dibalas dengan sebaliknya, bahwa semua tepat aturan, pelaksanaan sudah direncanakan dengan baik, bahwa semuanya menyenangkan lah, dalam tanda kutip, gitu kan. Nanti kan akan ngomong ke pihak-pihak lain. Saya pernah PJ di Kabupaten Bogor, ternyata pegawainya luar biasa. Personilnya bukan kaleng-kaleng, tapi besi beneran. Itu yang saya berharap gitu kan. Ketika bupati datang, sudah tune in gitu kan. Dengan segala ada cara berpikir, bertindak. Sekali lagi bahwa mudah-mudahan semua juga berpulang kepada aturan. Kuncinya adalah aturan, karena aturan itu kan kesepakatan pusat dengan DPRD ya Pak ya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke Pak, terakhir nih Pak. Yang tadi kita sudah bahas serba baru 2024 ya kan. Serba baru 2024, APBD akan berjalan 1 tahun di 2024 sampai nanti dilantik bupati baru di definitif di November ya Pak. November kalau nggak salah. Berarti bupati definitif ini akan menjalankan APBD hanya dalam waktu 1 bulan. Ya itu ya. Ya dong. Berarti itu menurut pandangan Bapak, ini sesuatu yang memang terjadi di mana-mana atau memang hanya unik ada di Kabupaten Bogor tuh? Semuanya ya Pak. Jadi kalau nanti ada pelantikan serentak di November, bupati definitifnya sebulan. Saya sebulan. Tapi nggak masalah. Berarti kan sama dengan sekarang. Yang dilantik sama maksudnya. Iya betul. Kan hanya sebulan. Jadi nasibnya sama. Sekarang SKPD, besok mah pejabat bupati. Itulah. Tapi yang paling penting buat saya adalah salah satu hal yang penting, bukan paling pentingnya. Tadi kan saya berproses bahwa SKPD bisa memberikan jawaban. Betul. Bahwa aku adalah orang terpilih yang mampu mengejawantahkan semua persoalan yang sudah diakumulasikan PBD berjalan dengan baik. Jadi ada nggak nih pesan terakhir dari Bapak nih sebelum kita tutup nih video? Ya tadi ya, yang pertama Kepala SKPD di dalam rangka melaksanakan jabatan kita, ya kita terus bersemangat. Siap. Berkomunikasi, berdiskusi, gitu kan. Dan kemudian jangan lupa bahwa ada aturan yang akan membentengi kita. Jadi insya Allah kalau kita berdiri, berpijak di dalam aturan yang ada, insya Allah kita selamat. Luar biasa. Itu aja pesan saya, baik pejabat baru yang promosi sebagainya, maka aturan-aturan yang menjadi santapan dia. Kalau bahasa Pak Arsan itu ya, yang sekarang PJ Bupati Bandung Barat, kita harus menjadi pejabat yang MSI, menguasai semua ilmu. Berarti PNS mah ulah bisa anggaran hukum, ulah. Jadi semua harus paham. Dan sehingga mampu beradaptasinya. Sehingga bobotnya, kalau misalkan saya ditugaskan di Distrik, harus memahami betul tentang kewenangan dinas pendidikan. Tapi jangan melupakan aturan yang lalu karena bersinggungan. Kita apalagi misalkan keuangan daerah yang saya sebutkan sebagainya. Itu gitu kan. Itulah SKPD, saya berharap dengan pergantian ini, dan itu kemungkinan ada lagi nih rombongan-rombongan yang akan dilantik. Karena ada yang masih kosong. Masih belum selesai. Masih banyak loter yang menunggu. Siap Pak. Oke, kita akhiri videonya nih Pak. Atur nuhun sadulur salembur. Makasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tunggu video-video menarik, podcast menarik dari Bravo Channel Indonesia.
Saya dan narasumber pamit. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Channel Indonesia selalu di hati kita. Jangan lupa Like subscribe. dan komen channel. Oke. Oke. Formal di subscribe, share dan Share, komen. like, komen. Komen, tak etak. Komen ya. Komen. Pokoknya masukan-masukan. Masukan. Terus jangan lupa itu yang suka nonton lama-lama, ya kan banyak. Ya. Itu, waduh, nonton malila gitunya. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Ulah asa. Ulah asa eta tombol subscribe deket yang gratis komo eta mah nya. Oke. Siap-siap kami pamit dulu ya. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.